Ya, alhamdulillah kalau selama saya itu pegang sendiri ini Pak ya. Iya. Itu ya kurang lebih adalah sekitar 100-an ada. 100 juta. Mas, berarti putaran sampahnya ini bener-bener kenceng bener. Alhamdulillah kenceng. Seperti itu. Sekarang coba Pak Indra Palupi pikirkan. Kambing yang lumpuh, yang keracunan itu laku. Apalagi kambing-kambing yang kayak gini, yang gemuk-gemuk kayak gini. Masuk akal. Pasti tambah laku gitu. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Tempat tinggal di Desa Purwosembada, Kecamatan Metur Gimbang, Lampung Timur, Pak. Ya, aslinya cuma ini, Pak, petani nih, Pak. Petani ya? Iya, petani. Sebenarnya saya mulai ini udah agak lama sih, Pak, sekitar 2019-an. Alasan saya usaha di peternakan ini di sini tuh basisnya tuh lahan tuh ini, Pak, basisnya pertanian. Oh, pertanian di sini ya? Pertanian. Terus kan lahan di sini masih luas. Bahan pakannya sangat melimpah. Contohnya yang pertama itu daun singkong. Iya. Daun singkong sangat banyak di sini, Pak. Sangat melimpah. Yang kedua, lahannya sangat luas. Luas ya? Luas, kita bisa tanamin pertama odotan. Iya. Kedua, gajah-gajahan kayak kolonjono. Iya. Itu, Pak. Dan mudah ya? Sangat mudah di sini, Pak. Dan terus kayak onggo itu sangat mudah kita cari di sini. Di sini. Mahal Mas ini, Mas? Enggak, di sini harganya terjangkau, Pak. Sangat murah di sini. Apalagi kita itu ngambilnya tuh langsung ke pabriknya, bawa mobil sendiri gitu, tuh sangat kejangkau. Lebih murah lagi malah ya? Lebih murah lagi gitu. Artinya kalau ya, kebutuhan pakan di sini sampai bener-bener di sini sangat terkondisi. Terkondisikan lah, sangat melimpah gitu. Alasan kedua itu selagi anak bayi dilahirkan itu enak, Pak, kita jualnya, Pak. Sangat dibutuhkan, Pak, buat akekah. Yang pertama kalau kita itu orang muslim, ya, akekah. Yang kedua itu buat kurban. Sekarang coba Pak Indra Palupi pikirkan. Kambing yang lumpuh, yang keracunan itu laku. Apalagi kambing-kambing yang kayak gini, yang gemuk-gemuk kayak gini. Pasti tambah laku gitu. Alasan yang ketiga itu penjualannya itu sangat mudah, Pak. Oh, mudah di sini. Tinggal halo, orang datang, cocok, bawa gitu. Dan penjualannya juga kita bisa ke pasar gitu. Itu pasti laku. Oh, ada pasarnya sini? Ada setiap seminggu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Itu pasti laku itu, Pak. Mudah dan kejangkau lah. Ya. Seperti itu. Warung makan gitu pasti nyari sate. Sate gitu kan, ada pesanan gitu kan. Setiap itu kan ada menu, pasti warung itu kan pasti ada kan. Warung banyak menunya. Banyak menunya gitu. Pasti kan membutuhkan daging kambing. Itu banyak warung-warung itu. Suka dukanya itu pasti ada, Pak. Suka dukanya tuh 1-2 pasti ada kematian. Kematian itu kan kadang kan kita pas malam gitu, pas tidur ada kambing yang mati gitu kan, nggak ketahuan gitu. Ya udah, pasti kita kubur seperti itu. Ya semuanya alhamdulillah bisa diatasi lah. Kohe itu kan semua petani itu membutuhkan, Pak. Iya. Membutuhkan buat pertaniannya, buat tanaman itu kan. Kita jual, kita bisa buat beli pakannya, dan kedua buat beli onggoknya. Kadang-kadang itu masih sisa, Pak. Masih sisa buat yang lain. Makan sehari gitu sudah alhamdulillah cukup. Gitu. Oh, jadi laku di sini, Mas ya? Laku. Berapa per karung, Mas? Per karung di sini tuh kalau kita ini sekitar 15.000, kadang 13.000. Oh, tinggi juga ya? Lumayan. Itu kita yang ngarungin ya? Iya, kita yang ngarungin. Kadang kalau dia yang pembelinya kalau niat mau ngarung sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Harganya 13.000 per karung. Jadi hal yang sepele aja menguntungkan. Nah, iya. Kadang-kadang itu kan kita jual kohe buat beli pakan. Itu kita nggak beli buat narik kantong kita gitu loh. Nggak modal lagi. Modal lagi gitu. Kalau silasnya ini saya dari ladang sendiri, Pak, di sini. Ladang sendiri. Kita kan yang ada lahan buat khusus ditanamin singkong, dan khusus buat silase itu odotan, gajah-gajahan, seperti itu. Saya itu nggak beli, Pak, silasnya ini, Pak. Kita kan ada lahan yang luas, kita tanamin khusus daun singkong seperti itu. Kadang-kadang juga
kita keluasan ini lahan, itu kan saya buat silase kita jual lagi. Oh, sampai jual silase juga ini? Saya jual silase juga. Berarti kalau nanti ada teman-teman yang minat, ready stock ya? Insya Allah ready stock. Itu sistemnya gimana, Mas? Sistemnya ini tuh plastikan. Plastikan dan ada juga buat apa tuh mobilan, satu rit mobil gitu kan. Ada juga yang nyari buat ini apa namanya digiling sendiri ya. Gitu. Oh, masih utuh daun singkong. Udah utuh daun singkong. Kalau ya harga yang terendah berapa plastikan itu, Mas? Kalau harga terendah itu 55.000 per plastik. Per plastik berapa kilo kira-kira? Sekitar 45 kilo, kadang 50 kilo per plastiknya. Gitu ya? Jadi per plastik ya? Per plastik. Ukuran plastik itu 75 cm kali 125 cm. 50.000. 50.000. Jual juga. Kenceng Mas ini laku, Mas? Iya, alhamdulillah laku. Laku ya? Laku. Karena banyak juga peternak-peternak yang nggak bisa ngarit ya? Iya. Nggak sempat ngarit. Kalau satu mobil berapa itu, Mas? Satu mobil itu tergantung lokasi, Pak. Iya. Seputaran mana? Margo apa ini? Kalau seputaran Metro Kibang, itu saya jual 400.000 per mobil. Mobil daun singkongnya? Daun singkongnya yang utuh, yang udah jadi silase itu. Oh, sudah jadi silase? Udah jadi silase itu per plastiknya itu 50.000. Oh gitu. Jadi satu rit mobil Grand Max, satu Grand Max itu masih berupa daun singkong. Berupa daun singkong. Harganya? Digiling itu harganya 400.000 khusus seputar Metro Kibang. Belum digiling? Belum digiling. 400.000 ya? 400.000. Yang sudah digiling jadi silase 50.000 per plastik. Nah, ini kalau teman-teman mau beli kemana ngubungin jenengan, Mas? Ya, kalau teman-teman yang butuh pakan hubungi ke nomor 0857 67 155524 dengan Mas Suyanto. Alamat Desa Purbosmbodo, Kecamatan Metro Kibang. Mas duit suka ngerti, Mas. Dari mana idenya ini, Mas? Ya idenya ya sekilas aja tuh, Pak. Gitu. Kadang-kadang itu kan kita tuh di desa itu kan kadang apalagi musim panas ini. Iya, betul. Musim panas itu kan cari pakan kita susah. Gitu. Kalau kita tidak ada bahan pakan, itu pasti kita beli, kita manfaatkan. Kita punya lahan yang luas, bahan pakan yang ibaratnya udah melimpah, ya udah kita jual. Gitu, seperti itu. Cerdas bener, guys. Jadi selain peternak, jenengan juga jual silase. Silase. Kalau saya itu kadang kan ini, Pak, satu bulan itu kan kita laku minimal kan 20 ekor per bulan. Kadang juga kan tergantung panen enggaknya, musim panen apa enggaknya tuh kan. Kita tergantung kantongnya. Itu kan kadang-kadang laku 10 ekor cuman satu bulan. Seperti itu. Kadang kan buat kita jual 1 apa 2 ekor itu cukup buat kita makan sehari-hari. Oh gitu. Iya. Ngapa nggak sekalian jadi bakul aja, Mas? Jadi pedagang kambing, Mas. Kalau enakan kayak gini, Pak. Kita nggak capek keliling gitu loh. Oh gitu. Ntar saya mau buat depan ini. Depan buat kandang lagi. Kandang lagi. Untuk breeding atau? Buat ini pemgemukan, pembesaran gitu. Kenapa, Mas, pembesaran, Mas? Kalau pembesaran itu kita itu agak kejangkau, Pak. Kalau pembesaran. Kadang kan kita butuh sesuatu pasti ada. Kadang kan kita tuh banyak yang pesen. Kalau kita nggak ada yang pembesaran, itu kita malah pusing. Gitu. Berarti sampai ini benar-benar menciptakan pasar di kandang, Mas ya? Iya, menciptakan pasar di kandang. Ini, Pak, ada penjual pasti ada pembeli. Keren. Seperti itu, Pak. Setuju saya. Iya. Kalau ada pembeli pasti ada penjual. Nah, iya. Sebaliknya gitu ya. Berarti setiap ada yang beli pasti laku tuh. Lah iya. Contohnya kayak gini, Pak. Contohnya kayak orang tambal ban itu, Pak. Betul. Iya kan? Tambal ban itu kan dia berhenti, bukan keliling. Pasti kan banyak yang nyari dia seperti itu. Padahal nggak tiap hari ada orang pecah ban. Nah, iya. Tapi pasti ada. Pasti ada seperti itu. Saya pengennya itu kurang lebih 200 lebih ekor, Pak. 200 ya? 200-an. Untuk teman-teman ya khususnya para pemuda, jangan gengsi lah seperti itu. Semua usaha pasti ada hasilnya. Contohnya ya gak usah malu-malu gitu loh. Gak usah malu menjadi peternak, karena peternak itu sangat-sangat menjanjikan. Ya, ayo mari kita belajar sama-sama, cari ilmu bareng sama-sama. Pokoknya saling konsultasi aja lah. Tanyanya juga boleh.
Dan juga saya juga masih belajar, cari ilmu lah, seperti itu yang lebih ke seniornya gitu. Iya. Ya alhamdulillah kalau selama saya itu pegang sendiri ini Pak ya, Iya. itu ya kurang lebih adalah sekitar 100-an ada. 100 juta. Mas berarti putaran sampahnya ini bener-bener kenceng bener ya? Alhamdulillah kenceng, seperti itu. Mas kalau yang sampai jual selama ini sapihan atau gimana Mas? Kalau saya jual itu kadang kalau petani datang tuh ya Pak, itu kan ada yang cari yang sapian gitu kan, buat dibesarin sendiri gitu. Kalau petani itu kan uangnya kadang kan nggak ada gitu loh Pak, carinya pasnya tuh buat sapian gitu, buat yang besar-besar gini kan belum cukup uangnya. Oh gitu. Nggak semua yang besar ke sini ya? Pokoknya ada yang sapian, kadang ke sini dan nyari sapian gitu. Mas apa nggak rugi jual sapian Mas masih kecil Mas? Ya sebenarnya nggak rugi sih Pak. Tetap untung, tetepan. Nggak, walaupun nggak banyak ya tetepan untung. Ya sama kita itu membantu sama petani lah, seperti itu. Kalau ruginya itu kita tuh tidak bisa manfaatin lahan itu Pak. Rumput kita tuh sangat melimpah gitu. Rumputnya kayaknya lahannya yang sangat luas, kita manfaatin buat tanaman itulah, buat tanaman odotan, kolonjono, seperti itu. Peternakan ini kalau manisnya itu pas kita tuh nerima duit Pak. Duit manisnya. Pahitnya gitu. Pahitnya kadang kita tuh cari rumput panas-panasan, kita ke ladang gitu kan, harus rumputnya itu kita bawa pulang, itu panasnya Pak. Kalau enaknya pas kita nerima duitnya. Seperti itu. Yang biasanya yang terjadi itu belekan, flu, seperti itu. Kalau kita itu nggak rajin-rajin kandang itu kita semprot, itu pasti ada penyakitnya Pak. Apalagi kan itu kan di bawah itu kan ada kohe itu kan banyak kayak lalat itu kan, terus lalat gitu. Itu kan buat penyakit. Kami nggak sehat. Itu semprot pakai apa Mas? Kalau saya itu biasanya tuh pakai ini, pakai pastak. Pastak yang kuning itu. Ya. Berapa kali seminggu Mas? Kalau saya itu nyemprotnya tuh seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu sekalian sama kandang, sama kohenya itu saya semprot sama kambingnya. Itu terkena kambing nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kalau pas itu nggak apa-apa kena kambing. Nanti kan kena apa namanya? Kayak pakan ini kan. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Saya itu kadang malah saya semprot pakannya itu. Kalau biasanya itu kalau dari invest tuh Pak ya, datang itu saya langsung suntik. Oh gitu. Saya suntik, kadang ada kambing yang baru itu tetap saya suntik. Lebih ke pencegahan aja? Pencegahan. Seperti itu. Pakai apa itu Mas? Saya itu pakai obat LA nih itu. Pakai LA ya? Wah, lengkap obatnya. Ada 3 jenis. Sampai udah persiapkan itu? Udah persiapkan. Oh ya peternak-tenan nih guys. Udah belajar sebelumnya. Iya. Ini tuh saya tuh pelajari pertama dari YouTube. Kedua itu dulu tuh pernah Pak, saya itu melihara kambing tapi cuma 1 ekor, 2 ekor seperti itu. Waktu masih kecil ya? Masih kecil gitu. Gitu. Tapi sudah ada basic Mas ya? Iya, basicnya cuma pengalaman dari kecil itu. Gitu. Nah terus ke sini lihat YouTube, apa sih obat pencegah ini saya pelajari semua. Seperti itu. Ntar insya Allah kalau aku udah punya peternak sendiri, saya akan jalankan. Oh gitu. Di sini tuh saya tuh menyediakan sapian buat pacek, akeko, buat kurban. Kurban ya. Jadi ada semua di sini. Ada semua. Buat babonan, peranakan juga ada. Saya menyediakan di sini semua Pak. Oke. Saya tuh di sini tuh jual onggo, silase, kambing. Nah kalau onggo sampai jualnya berapa Mas? Kalau saya jual tuh per tonnya itu 230. 230. Untuk lokasi sini Kibang ya. Betul Kibang. Ntar kalau di pabrik sudah melimpah, ntar saya turunin. Oh gitu ya. Kan sekarang kan agak kita tuh saingan banyak. Seperti itu. Kadang kan banyak yang datang ngambil, kadang telat di pabriknya. Yang dicapai itu ya alhamdulillah bisa Pak buat beli lahan. Di lahan ya? Di lahan. Ladang? Iya ladang. Keren. Itu. Saya permisi mohon pamit Mas ya? Iya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Yanto, seorang narasumber
mantan TKI Korea yang notabene balik nang Indonesia guys, terjun di dunia peternakan tanpa gengsi. Nah kalau kalian saat ini yang nggak pernah pergi ke luar negeri gengsi, rubah mindset. Semoga informasi ini membawa manfaat buat kalian. Kalau kalian ingin membutuhkan atau ingin beli onggo, silakan hubungi nomor Mas Yanto tersebut. Langsung di kring kalian akan mendapatkan pakan dari Mas Yanto. Nggak perlu ngarit guys, tuku wae. Gitu. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.